Hari ini kalian akan belajar yaitu pembelajaran daring mata pelajaran biologi. Untuk pekan ini kalian diberi kesempatan melakukan praktikum mandiri. Praktikumnya yaitu tentang transport lewat membran, KD-nya KD 4.2, khususnya pada materi difusi dan osmosis. Yang kedua, kalian akan melakukan satu pengamatan tentang organ tumbuhan di KD 4.3. Yang harus kalian lakukan atau yang akan kalian lakukan di sini akan mengamati perbedaan tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Bagaimana prosesnya? Itu akan saya jelaskan. Pekan lalu kita sudah belajar tentang difusi transport lewat membran yang dibagi menjadi dua, yaitu transport pasif dan transport aktif. Kalau transport pasif, saya yakin Anda sudah tahu ya apa yang dimaksud dengan transport pasif. Jadi transport pasif, saya ulangi, itu merupakan transport yang tidak menggunakan energi berupa ATP. Contohnya ada apa saja? Ada difusi, ada osmosis, dan ada difusi terbantu. Nah, kali ini kalian juga akan melihat percobaan difusi dengan menggunakan pewarna. Pengertian dari difusi sendiri itu adalah perpindahan zat terlarut. Zat terlarut ada banyak ya. Kalau misalnya kita buat larutan berarti kan gabungan dari terlarut dan pelarut. Jadi perpindahan zat terlarut baik itu garam, gula dari konsentrasi yang tinggi hipertonik ke konsentrasi yang rendah atau hipotonik. Nah, di sini akan disajikan videonya. Mari kita simak baik-baik. Oke, bisa dilihat di sini zat atau larutan yang hipertonik di sini adalah tinta seperti itu atau pewarna yang dimasukkan ke dalam air putih ya. Kemudian wadahnya berupa gelas. Jadi tinta tersebut itu akan menyebar, bergerak ya dari konsentrasi yang tinggi pada tinta ke konsentrasi yang rendah atau hipotonik yaitu di sekitar air di sini. Maka dari itu kalau misalnya nanti terlalu lama akan menyebabkan air tersebut itu berwarna sesuai dengan warna tinta. Nah, ini adalah peristiwa difusi. Nah, ini nanti yang akan kalian lakukan praktiknya di rumah masing-masing secara mandiri ya. Laporannya sudah ada ketentuannya nanti. Pak, boleh pakai tinta pewarna makanan? Boleh. Boleh pakai tinta pena? Boleh. Boleh pakai teh, pewarna teh itu? Boleh, seperti itu ya. Yang jelas itu adalah larutan hipertonik menuju ke larutan yang hipotonik, pergerakan zat terlarutnya. Ya, saya rasa cukup ya. Kemudian transport lewat membran yang kedua yang disebut dengan transport pasif adalah osmosis. Pengertian dari osmosis itu adalah perpindahan zat pelarut. Zat pelarut itu selalu air ya. Zat pelarut dari konsentrasi yang airnya banyak ya, yang hipotonik ke konsentrasi larutan yang hipertonik. Dia melawan gradien konsentrasi dengan melewati atau melalui selaput membran semipermeabel. Nah, karena ada selaput membran semipermeabel, maka dari itu yang bisa terseleksi atau bisa lewat itu hanya air, sedangkan zat terlarutnya tidak ada. Seperti itu. Kita lihat percobaannya pada kentang. Percobaan osmosis ini dengan menggunakan kentang, kemudian apa saja? Dia menggunakan larutan yang hipertonik. Dia pakai apa? Larutan hipertoniknya dia pakai garam. Kemudian kentangnya saya minta tolong diukur terlebih dahulu ya. Diukur berapa senti? Saya kita lihat di sini ya tadi.
diukur terlebih dahulu kentangnya. Ini semuanya harus dibuat seragam. Kalau misalnya 4 cm, buat 4 cm semua. Ini berarti kan bangun ruang ya, karena kentangnya ini kita buat seperti bangun ruang balok seperti itu. Jadi yang jelas panjangnya dia itu 4 cm. Berarti nanti ketika diberikan perlakuan, panjangnya juga yang kita ukur adalah bagian panjangnya, bukan lebarnya, bukan tingginya, bukan ya. Kita patokannya kepada bagian panjangnya, panjang dari kentang. Biarkan seragam, nanti panjangnya 4 cm, kemudian itu tingginya 1 cm, lebarnya 1 cm. Itu saja, biarkan semuanya seragam nanti seperti itu. Jadi yang perlu disediakan ada apa tadi di sini? Jadi kita lihat ada garam, ini untuk membuat larutan yang hipertoniknya. Pak, saya garamnya tidak saya ukur berdasar dengan menggunakan neraca. Tidak apa-apa, kamu pakai sendok tidak apa-apa juga ya. Kemudian kentangnya yang jelas ada 4 kentangnya ini, panjangnya adalah 4 cm. Kemudian siapkan airnya ya, siapkan airnya. Pak, saya pakai gelas biasa, tidak apa-apa, yang penting nanti kentangnya bisa dimasukkan ya. Kemudian, Pak, di rumah saya tidak ada pinset. Tidak ada, ini kan pelakuan kalau misalnya kita menggunakan laboratorium ya. Jadi kalian silahkan gunakan sendok, tidak apa-apa. Yang jelas yang wajib itu ada garamnya, kemudian itu ada kentangnya sudah diukur dari awal, kemudian itu ada mistarnya ya, ada mistar. Jadi untuk mengukur setelah diberi perlakuan sama sebelumnya. Biasa satu tadi ya. Yang ini adalah air biasa. Ini air biasa yang tidak diberi garam, sedangkan yang ini nanti diberi perlakuan dengan garam ya. Jadi larutan garam yang ini. Siapkan 2 gelas, 1 dikasih garam, jadi larutan garam, dan satunya air biasa. Ya, selanjutnya masukkan kentang ke dalam masing-masing gelas. Perhatikan tekstur kentang terlebih dahulu, harus kamu ini ya, coba dia kaku atau tidak seperti itu. Kemudian masukkan 2 ke dalam larutan garam dan 2-nya itu ke dalam air biasa. Jadi air garam itu adalah air yang hipertonik, sedangkan yang ini adalah yang hipotonik. Biarkan selama 30 menit. 30 menit ya, 30 menit kemudian kalian amati. Setelah 30 menit silahkan diambil ya pada masing-masing gelas. Selanjutnya diamati. Nah, ini pada larutan garam, mengapa dia lebih lembek ya? Kentang yang berada dalam larutan garam tersebut itu jadi lebih lentur atau lebih lembek seperti itu. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Kemudian ukurannya ternyata dari kentang tersebut itu yang dimasukkan ke dalam larutan garam ternyata ukurannya jadi menyusut ya. Nah, hal ini kaitkan dengan osmosis berarti. Nah, sedangkan yang berada pada air biasa dia tetap kaku dan ketika diukur coba lihat ya, ketika diukur berapa? Nah, ternyata 4 lebih ya, 4,3 cm ya, seperti itu. Nah, alasannya yang ini, mengapa hal itu bisa terjadi? Osmosis adalah perpindahan air dari larutan yang hipotonis lebih encer ke larutan yang hipertonik atau kadar airnya rendah seperti itu. Hipertonik atau kadar airnya tinggi ya. Jadi dilihat dari kadar airnya. Maka dari itu kentang yang berada yang dimasukkan ke dalam larutan garam itu airnya nanti akan keluar seperti itu ya, dari kentang akan keluar karena dia dimasukkan ke dalam larutan yang hipertonik. Nah, untuk memperjelas atau bisa memperdalam materinya,
Kalian juga bisa searching nanti ya, gunakan literatur yang relevan. Itu untuk praktikum transport lewat membran, khususnya adalah transport pasif yang harus kalian lakukan hanya dua ya, hanya dua. Yang pertama adalah difusi dan yang kedua adalah osmosis. Lakukan hal yang sama sesuai dengan video yang saya berikan tadi, yang saya tampilkan tadi. Yang kedua kalian melakukan praktikum untuk membedakan tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Nah, apa saja yang harus dibedakan ya? Jadi pertama akarnya misalnya akar serabut seperti itu ya. Akar serabut itu berarti dia yang monokotil. Kalau dikotil berarti akarnya akar tunggang. Nah, nanti lihat gambarnya di internet bisa ya. Kemudian itu batangnya. Untuk batang kambium ini mengikuti saja. Kalau misalnya dia monokotil berarti batangnya dia tidak bercabang seperti itu ya, karena dia tidak memiliki kambium. Sedangkan yang dikotil dia berarti batangnya bisa bercabang dan bisa membesar. Karena apa? Dia juga punya kambium. Yang perlu kalian amati berarti ada akar, batang, bentuk daun. Nah, bentuk daun ini untuk monokotil berarti seperti pita, sedangkan yang dikotil berarti dia bervariasi. Ini gimana Pak bentuknya? Nanti akan saya tampilkan slide-nya pada gambar atau video berikut ya. Kemudian pertulangan daun. Ini kalau monokotil biasanya dia sejajar. Kalau dikotil dia menjari ataupun menyirip ya. Kemudian bunganya ini harus kalian hitung nantinya. Bunganya kalian hitung cukup pada bagian mahkotanya saja, mahkota bunga ya. Jadi kalau monokotil dia berkelipatan 3, berarti ada 3, 6, 9 ya. Kemudian 12 seperti itu. Nah, dikotil berkelipatan 5 atau 4 ya, bukan 4,5 ini. 4 atau 5. Berarti kalau kelipatan 4 ada 4, ada 8, ada 12 dan seterusnya. Berkelipatan 5 berarti ada 5, 10, 15 dan seterusnya. Seperti itu ya. Pak, bagaimana kalau misalnya saya temukan bunga kelipatan pada mahkotanya 15 seperti itu. Nah, padahal di monokotil pada saat kelipatan 3 kan kita temukan ya angka 15 ya. 3, 6, kemudian itu 9, 12, 15. Nah, kita temukan. Di kotil juga dari 5, 10, 15 bisa kita temukan seperti itu. Nah, ini gimana Pak saya menentukan dikotil dan monokotilnya? Nah, lihat alternatif yang lain atau item yang lain. Akarnya bagaimana, serabut atau tidak? Batangnya bagaimana, bercabang atau tidak? Kalau misalnya dia sama-sama 15 tadi di mahkota bunganya, kemudian akarnya dia serabut, sudah pasti dia masuk ke dalam kelasnya adalah kelas monokotil seperti itu ya. Kemudian bijinya ini mengikuti saja, tidak perlu diamati bijinya, tapi syukur-syukur pada saat kalian menemukan bijinya dari tumbuhan yang kalian identifikasi, monokotil ataupun dikotil, berarti bisa sempurna ya penelitiannya atau praktikumnya. Kalau monokotil biasanya berkeping 1, kemudian kalau dikotil biasanya dia berkeping 2. Nah, yang saya beri kotak merah ini tidak perlu kalian amati, tapi boleh ditulis ya, seperti tipe berkas pengangkutnya, kolateral terbuka atau kolateral tertutup. Nah, tadi sudah saya sampaikan, ini adalah bentuk pertulangan daun. Pertulangan daun yang perlu diamati apa? Bukan bentuk daunnya yang seperti ini ya, tapi pertulangannya bagaimana dia pertulangannya. Pertulangan yang mana Pak? Ya ini seperti urat-urat ini. Kalau ini kan bentuk daunnya, morfologi daunnya ya. Ini helai daunnya, jadi ada tulang daunnya. Nah, ini yang perlu diamati. Dia dikotil atau monokotil. Nah, simak baik-baik. Kalau misalnya dia monokotil, biasanya pertulangan daunnya dia itu sejajar. Contohnya apa? Daun jagung, daun palem, kemudian itu daun daun kelapa seperti itu ya. Jadi pada saat kita sobek dia terus lurus seperti itu. Dia biasanya sejajar. Kalau sejajar biasanya dia juga akan melengkung seperti itu ya. Dia akan melengkung. Nah, itu monokotil. Contohnya apa? Ini daun ini nah ya. Daun ini daun apa ini ya? Bisa juga ini merupakan daun bambu bisa ya. Itu contoh yang monokotil. Kemudian yang menjari berarti sudah tahu ya, dia menjari seperti ini, seperti jari-jari berarti dia ya, dia seperti jari-jari. Kemudian yang menyirip dia seperti ini, pertulangan daunnya ini menyirip. Nah,
Nih ke sini, ke samping ya, ada yang utama, ada yang ke samping kiri ataupun samping kanan seperti itu ya. Nah, ini adalah yang kalau menyirip dan menjari dia adalah untuk kelas yang dikotil, ciri pertulangan daun yang dikotil. Kalau sejajar dan biasanya melengkung, dia ini untuk tanaman monokotil seperti itu. Ini yang menyirip, contohnya ada daun mangga seperti itu ya. Menjari daun singkong, daun ubi, kayu ya. Kemudian yang sejajar ini ada daun, tadi sudah saya sebutkan, ada daun bambu, kemudian daun palem, daun kelapa sawit ya. Nah, ini yang melengkung. Kita lanjutkan morfologi bunga. Nah, dari sebanyak item ini yang perlu diamati cuma satu, nak, bagian mahkota bunganya saja. Kalian hitung dengan benar berapa jumlah mahkotanya. Kalau di sini kan mahkotanya ada berapa nih? Mahkotanya ada 3. 1, 2, 3 karena dia dibelah ya. Kemudian nanti di bagian sini kan ada seperti itu. Pokoknya dihitung, bagian mahkotanya itu dihitung ya. Jadi saya rasa sudah jelas ya untuk bagian ini. Sekarang saya jelaskan tugas praktikum mandirinya. Tugas praktikum mandirinya yang pertama difusi dan osmosis ya. Langkah pertama, lakukan praktikum difusi dengan menggunakan pewarna. Pewarnanya apa saja? Boleh pewarna makanan, boleh pewarna tinta ya. Kemudian itu pewarna teh juga boleh seperti itu ya. Teh kan sudah berwarna ya. Nah, itu juga boleh. Nanti dimasukkan ke dalam air bening. Nah, nanti dia dilihat nanti perubahan air bening tersebut itu jadi berwarna atau tidak, gitu ya. Yang berpindah apanya? Zat terlarut atau zat pelarutnya. Kalau zat terlarut berarti yang berpindah itu adalah partikelnya ya. Bisa tehnya, bisa pewarnanya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, lakukan praktikum osmosis dengan menggunakan kentang pada perlakuan larutan tertentu. Jadi diukur dulu kentangnya, dipotong-potong buat seperti balok. Selanjutnya dimasukkan ke dalam larutan. Siapkan 2 larutan ya. Satu, siapkan dua air ya. Satu air bening biasa, air putih biasa. Yang kedua, silahkan Anda buat larutan. Boleh pakai larutan garam, boleh pakai larutan gula, tidak apa-apa ya. Nanti dimasukkannya secara berbarengan, sama seperti video sebelumnya. Sebelumnya diamati dulu berapa panjangnya. Setelah dimasukkan, kemudian dihitung waktunya selama 30 menit. Nanti diukur lagi ya. Kira-kira teksturnya bagaimana, lembek atau tidak. Kemudian panjangnya berkurang ataukah bertambah, seperti itu. Mengapa hal tersebut bisa terjadi itu juga dianalisis. Dokumentasikan semuanya dalam bentuk video dan foto ya. Jadi nanti ketika dikumpul cukup ada, boleh cuplikan videonya nanti dilampirkan seperti itu ya. Kemudian boleh fotonya nanti dilampirkan juga. Nah, pertanyaannya wajib diisi nantinya. Tulis saja di kertas lembar Anda. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Jelaskannya secara ilmiah. Boleh sampai detail ya. Ini ketajaman atau kedalaman penguasaan materi Anda pada difusi dan osmosis itu juga akan menentukan skor Anda nanti dapat berapa dari skor optimum atau maksimal 100 yang saya berikan. Itu praktikum yang pertama. Praktikum yang kedua, mengamati perbedaan tumbuhan dikotil dan monokotil. Nah, ini lakukan pengamatan terhadap masing-masing satu jenis tumbuhan dikotil dan monokotil. Jadi tumbuhan dikotil ambil satu. Contohnya apa? Pak, saya mau tumbuhan mangga misalnya seperti itu. Ambil satu seperti itu. Nanti diamati. Kemudian tumbuhan monokotil ambil satu ya. Rumput apa misalnya seperti itu. Tidak apa-apa ya. Ada rumput yang monokotil seperti itu. Harus tahu namanya ya. Nah, jadi silahkan nanti diamati, tulis nama tumbuhannya apa. Kemudian itu amati jenis akarnya, dia tunggang atau serabut. Kemudian percabangan batangnya ada atau tidak cabangnya. Pertulangan daunnya dia menyirip atau menjari, ataukah dia sejajar dan melengkung seperti itu ya. Kemudian jumlah mahkotanya ada berapa? Kelipatan berapa? Keping bijinya dia keping 1 atau keping 2. Nah, buat tabel pengamatannya. Tabel pengamatannya seperti yang ini tadi ya. Misalnya nama tumbuhannya tumbuhan apa di sini ya. Tabel ada akar, batang, bentuk daun, tulang daun, bunga, biji seperti itu ya. Nanti buat seperti ini. Tenggat pengumpulan hasil pengamatan, deadline-nya ya, itu saya berikan waktu hari Senin
tanggal 31 Agustus 2020 pukul 20 atau pukul 8 malam seperti itu ya. Saya rasa cukup. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika kurang jelas boleh nanti ditanyakan di WA ataupun di Classroom saja. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat